Sebenarnya ada loh usaha bangun aset yang modalnya kecil, untungnya bisa besar. Ingat, ini usaha bangun aset. Kemudian tidak ada resikonya. Kalau yang tadi kan beresiko. Misalnya Anda utangnya utang ke bank, berarti beresikonya utang gede, betul? Gadaikan sertifikat tanah dan rumah keluarga 7 turunan ada gadaikan semua, misalnya. Itu berarti resiko, betul? Begitu hilang, orang tua Anda terancam semuanya, hilang hartanya semua. Ada teman-teman kita yang pernah ngelakuin itu dan dia stres. Dia ada yang ngorbanin harta orang tuanya, padahal hartanya nggak seberapa. Untuk bangun usaha, coba resikonya besar. Di sini baru nggak ada resikonya. Dan kalau Anda sekedar pengen punya mobil cash, pengen punya Pajero cash, rumah cash 1 miliar, itu bisa punya semua berapa lama? Dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun saja. Nah, kira-kira menarik gak ini? Menarik gak ini? Ilmu ini ada dalam buku The Cash Flow Quadrant karena Robert T. Kiyosaki. Dijelaskan di sana, beliau ini ada konsultan bisnis internasional, menjelaskan bahwa aset yang murah, kecil modalnya, tidak beresiko, tapi kalau Anda jalankan Anda bisa sukses, adalah bisnis dengan konsep network marketing, membangun aset lewat jaringan. Dan hari ini kita ada di salah satu perusahaan network marketing terbaik di Indonesia, yaitu PT Bandung Eco Synergy. PTBS ini akan jadi solusi kita, Bapak Ibu. Kalau kita ingin membangun aset dengan modal yang kecil, tidak ada risikonya, tapi bisa untung dan sukses. Loh, apa kaitannya Pak sama PTBS? Gitu kan? Kenapa bangun aset harus lewat PTBS? Pertama, Bapak Ibu, alasannya pertama, PTBS sudah terbukti. Jadi kalau kita mau ikut apa-apa, kira-kira enakan yang udah terbukti apa yang belum terbukti? Kalau belum terbukti namanya teori, betul nggak? Teori belum terbukti, Pak. Kalau ini namanya, kalau kata orang namanya, pendapat orang namanya opini, betul ya? Menurut ini, menurut ini, menurut ini, kan menurut. Kalau ini namanya fakta. Fakta membuktikan PTBS sekarang dalam 3 tahun sudah membagi lebih dari 3.000 mobil cash sekarang. Kalau ini catatan 2,5 tahun lebih dari 2.500 mobil ya, sekarang udah jalan 3 tahun. Rumahnya udah lebih dari 200 rumah dibagi cash. Artinya dalam kurun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang PTBS berdiri, ada orang-orang yang dulu mobilnya mungkin kalau pengen beli mobil harus nyicil, dia sekarang punya Pajero cash. Betul nggak? Artinya dalam 3 tahun ini, dulu ada orang yang pengen punya rumah, dia harus nyicil, hitungannya 20 tahun, paling cepat 10 tahun, dia sudah dapat di PTBS cash semuanya. Saya mau tanya, Anda mau nggak 1 tahun ke depan punya mobil cash, rumah cash, nggak pakai nyicil, nggak pakai pusing? Inilah solusinya. Di PTBS sudah terbukti banyak orang-orang yang sudah mendapatkannya. Saya nggak akan ceritakan satu persatu orangnya. Kenapa? Kalau saya kenal semua orangnya, karena ada grupnya. Orang yang dapat mobil itu udah ada grupnya, jadi kenal semuanya. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Makassar, dari Sulawesi, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya kan? Banyak sekali. Next. Nah, itu alasan yang pertama. Bagus. Kemudian Bapak Ibu, apa sih yang mau PTBS berikan kepada Anda sebenarnya? PTBS ini menawarkan proyek kemitraan bisnis agar Anda bisa punya aset dengan modal yang kecil, dengan tidak ada resiko, untungnya besar. Setidaknya yang paling kecil Anda bisa dapatkan dalam 1 tahun menjalankan konsep kerjasama ini, Anda bisa dapatkan proyek 1.670.000.000. Ini minimal. Ini minimal. Jadi kalau dihitung-hitung Anda bisa punya motor cash, mobil gede cash, rumah cash. Ini bisa Anda dapatkan berapa lama? 12 bulan. Sudah terbukti. Banyak yang sudah dapat. Kalau ke 12 bulan bagi 1 bulan masih mau nggak? Iya, nggak apa-apa kan? Oke ya, paham ya maksud saya ya? Kan kadang Pak 12 bulan pasti, bukan tidak ada yang pasti Pak.
tapi kurang lebih dan sudah terbukti itu udah ada. Hanya dalam waktu 12 bulan. Kalaupun 2 tahun masih mau nggak? Rumah 1 miliar cash, Pajero cash loh, 2 tahun masih mau nggak? Ya berarti 1 tahun mau, 2 tahun mau. Mana aja Pak, yang penting mau. Betul ya? Kenapa? Cari di luar sana susah. Ini proyeknya, saya mau tanya, kira-kira menarik gak proyek ini? Ini adalah proyek bisnis. Karena Anda diundang di sini akan diajak bekerja sama untuk menjalankan sebuah bisnis. Next. Pak, bisnisnya seperti apa ini Pak PTBes itu? Oke. Bisnis di PTBes ini kita mulai dari kita kenalan dulu dengan perusahaannya. PTBes adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau penjualan secara langsung. Konsepnya direct selling. Konsep direct selling ini udah legal dan ada izinnya di Kementerian Perdagangan. Kantor pusatnya di sini di Grand Suramati Core Bandung. Ini adalah kantor pusat internasional. Artinya, kalau ada mitra PTBes di Malaysia, di mana-mana di Brunei, di luar negeri, ini kantor pusatnya Bapak Ibu. Ada sekarang ada di kantor pusatnya seluruh dunia. Ya, apa PTBes sudah mendapatkan ISO manajemennya, kemudian sudah dapat 5 nominasi dan 3 pemenang penghargaan di ajang Grammy Academy Award 2020. Tadi Anda yang hadir di awal sudah lihat cuplikan videonya. Bahwa itu adalah acara penghargaan, bukan PTBes yang bikin, tapi PTBes yang hadir, menghadiri undangan, mengikuti nominasi, dan PTBes terbukti menyabet 3 nominasi utama, yaitu sebagai Product of the Year, Member Growth of the Year, kemudian sama Fastest Growing Company. Itu memenangkan 3 nominasi. Dan ada 5 nominasi sebenarnya yang PTBes ikuti. Next. Ini dokumentasi sekilas dari video yang tadi ya. Saya juga hadir di acara itu. Itu luar biasa nggak? Kira-kira PTBes kalau lihat dari penghargaannya kira-kira luar biasa nggak? Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira legal nggak sih? Legal. Legal atau ilegal? Legal. Ya mungkin dong kalau ilegal ikut penghargaan yang jurinya itu Kementerian Perdagangan, Bapak. Ini logika orang yang ngerti gitu ya. Kadang kan ada orang yang suka ngomongin yang jelek-jelek, betul nggak sih? Ya mungkin mereka belum ngerti. Nah kita di sini tahu kok ya nggak mungkin ya. Orang ikut penghargaan, dikasih penghargaan oleh Kementerian Perdagangan, dapat award, tapi perusahaannya ilegal, ya nggak mungkin. Pasti sudah legal. Visinya Pak luar biasa. Visi PTBes berbeda dengan yang lain. Menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi intinya, kalau Anda merasa punya hutang, punya cicilan, punya riba, atau tidak pengen riba, tidak pengen nyicil, betul kan? PTBes ini hadir memberikan solusi usaha buat Anda supaya Anda bisa punya motor cash, mobil cash, rumah cash. PTBes hadir untuk Anda. Dikala di luar sana Bapak Ibu, kebanyakan perusahaan memanfaatkan Anda, melihat situasi Anda, menawarkan Anda cicilan dan riba. Artinya nawarin neraka kepada Anda. PTBes insya Allah menawarkan surga kepada Anda. Karena selain kita berniat terbebas dari hutang riba, kita juga akan mengajak teman-teman kita untuk terbebas dari hutang dan riba. Maka di sini motonya berkah. Kita lihat siapa sih owner kita ini. Nah, kita tonton dulu owner dari PTBes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, terima kasih. Alhamdulillah, perusahaan ini perusahaan ini bukan perusahaan biasa. Orangnya juga tidak luar biasa. Orangnya juga biasa. Tapi kenapa perusahaan ini sekarang besar? Kuncinya adalah oleh karena itu di sini ekonomi ini tidak hanya sekedar mengajak orang sukses, tapi perusahaan manajemen dan leader
tegas sejak kecil sudah menjadi juara satu, menjadi juara di setiap hobi yang beliau jalankan. Kalau sekarang Anda tanya, untuk apa saya sekarang berbisnis? Saya akan jawab dengan sungguh-sungguh, untuk menjadi yang terbaik di dunia, untuk menjadi yang terbaik di Indonesia, di Asia, dan di seluruh dunia. Oleh karena itu perusahaan ini saya namakan PT BES. The winner is Dan dalam bisnis beliau memastikan PTBS menjadi pemenang dalam ajang Helmi Akami Award 2020. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk semua rekan-rekan bahwasanya direct selling itu wajib maju di negara kita, dan mudah-mudahan seluruh rekan-rekan semuanya bisa berkembang semuanya sehingga direct selling itu atau marketing atau multi marketing tidak dipandang sebelah mata lagi di industri di Indonesia ini. orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang sukses itu adalah orang yang berdiri satu kali lebih banyak dibandingkan kegagalannya. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, Anda harus punya internal spirit. Keluarkan semangat dari dalam diri Anda sendiri. Keluarkan semangat dari hati Anda sendiri. Jangan tunggu lihat, jangan tunggu apa, jangan tunggu perusahaan. Siap? Tepuk tangan Pak buat orang pertama Pak. Gimana kira-kira anak kita? Luar biasa nggak? Pak, ini aset negara. Ini anak ajaib Bapak Ibu. Kita jarang sekali melihat orang seperti beliau, masih muda, sukses, religius, berprestasi, betul nggak? Mentalnya selalu mental juara, visioner, suka bersedekah. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya kenapa kita semangat di PTBS bukan hanya gara-gara Pak Jiru sih, oh iya bikin semangat, ya kan? Tapi kita juga ada semangat lain bahwa kita merasa kita ada di perusahaan yang tepat dengan owner yang tepat. Legalitas perusahaannya sudah lengkap, tidak perlu diragukan lagi. Kemudian produk-produknya sudah bersertifikat halal dan BPOM juga semuanya ya. Kemudian PTBS juga sistem bisnisnya menggunakan sistem PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, di mana konsep bisnis jaringan namun menggunakan akad-akad syariah yang halal, tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba. Itulah kenapa kita menjalankan bisnis dengan semangat, dengan tenang, dan dakwahnya juga semangat, karena kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan bukan hanya semata-mata untuk uang, tapi kita mengerjakan ini untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Tidak ada artinya kalau hidup hanya mencari uang, Pak. Tapi kalau kita gunakan ini untuk dakwah, insya Allah dunia dan akhirat kita akan dapatkan. Atau saudara. Nah, bagaimana sistemnya? Banyak orang awam bingung dengan bisnis ini. Ketika ada orang testimoni kemarin di Facebook ya, Pak Jainal, mantan tukang ojek, dapat mobil, dapat Pajero, malah komentarnya Pajero siapa dipakai foto, begitu. Orang kenapa ya otaknya selalu negatif ya? Padahal beliau tuh sampai nangis-nangis kehidupannya. Kesusahannya luar biasa. Beliau berjuang di sini bisa sukses. Udah sukses, begitu komentarnya. Mungkin dia belum pernah ketemu orangnya sih, betul ya? Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang bicara seperti itu, kita bilang nggak apa-apa. Mungkin dia anggap bisnis ini seperti bisnis-bisnis lain yang suka bohong, betul ya? Memang banyak kan bisnis suka bohong ya? Banyak kan? Banyak banget. Makanya ketika bisnis ini muncul luar biasa, dikiranya sama. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita ajak mereka biar mereka ngerti. Biar mereka tahu. Insya Allah kalau udah hadir seperti Anda, ini hatinya udah tenang semua.
Oh benar, ternyata ini perusahaan luar biasa, bukan omong kosong. Betul ya? Bagaimana sih konsepnya? Kok bisa? Tapi saya bingung Pak. Emang sih benar Pak. Saya lihat orang-orang kok dapat Pajero, dapat mobil, dapat rumah. Saya juga bingung. Itu gimana ngitungnya ya? Kenapa kok bisa bagi-bagi Pajero? Apa nggak rugi? Ibu-ibu suka tanya gitu ya. Kok nggak rugi tuh? Nah, kalau yang dijawab biar beda lagi. Kalau di sini gini, apa nggak rugi? Halus. Kalau yang dijawab, nggak rugi tuh. Nah, gitu kan? Adanya beda. Wah, bohong itu pasti. Nah, karena mereka belum tahu konsep. Kita buka konsepnya. Bapak Ibu, ada dua konsep dalam kita berdagang. Ya, distribusi, konsep distribusi ya. Itu ada dua setidaknya yang biasa dilakukan. Yang pertama, kita sebut sebagai distribusi tidak langsung. Yang kedua, distribusi langsung. Yang PTBS gunakan adalah distribusi langsung. Yang tidak langsung yang seperti apa? Mungkin ada punya handphone, itu konsepnya tidak langsung. Punya motor, itu konsepnya tidak langsung. Punya TV, itu konsepnya tidak langsung. Beli sabun, itu konsepnya tidak langsung. Beli mie, itu konsepnya tidak langsung. Barang-barang yang kita beli sehari-hari rata-rata menggunakan konsep distribusi tidak langsung. Di mana kita bisa menerima barang konsumen itu dengan proses yang panjang. Dari pabrik digeser ke distributor suatu daerah dulu. Dari distributor daerah digeser lagi ke distributor wilayah, grosir, pengecer, baru kita beli, betul kan? Dari negara Jepang masuk dulu ke negara Indonesia. Ada beberapa orang yang punya duit Pak, keluarin duit buat jadi distributor wilayah, maka dia akan dapat keuntungan. Tapi hanya orang-orang tertentu, nggak bisa kalau semua orang, betul nggak? Nggak bisa semua orang jadi, nggak bisa. Hanya beberapa orang tertentu bisa ambil bagian dalam konsep ini. Kita sebagai apa? Kita hanya sebagai konsumen saja. Kita keluar duit, kita dapatkan barangnya, kita pakai barangnya, kita nikmati produknya. Kalau mau dapat duit, nggak bisa di sini. Kita nggak bisa ikutan dapat duit di sini. Kecuali punya modal yang besar, jadi distributor besar di sebuah wilayah. Jadi konsep distribusi tidak langsung. Misalnya nih, ada pemasaran mobil, Anda menjadi distributor Indonesia wilayah timur. Ada tuh, ya, orang terkenal, mantan wakil presiden, ya, itu beliau menjadi salah satu distributor, salah satu merek terkenal di wilayah Indonesia Timur. Saya pernah baca itu. Jadi artinya semua omset masuk ke sana. Kira-kira modalnya kecil atau besar? Ya udah pasti besar. Bisa, tapi hanya orang-orang tertentu. Terus Bapak Ibu, selain distribusinya panjang, kalau Anda menjadi pengusaha dengan konsep ini, Anda itu harus ngeluarin modal yang gede. Pertama Anda bayangkan, membuat pabrik, cabang-cabang, segala macam, ini duitnya udah gede, betul? Segala legalitas, segala macam udah gede duitnya. Anda juga tidak boleh berhenti di situ. Anda keluarin duit lagi buat bayar iklan ke TV, ya, ke mana? Pasang baliho, billboard, ya kan, videotron, apalagi tuh, endorse artis misalnya kan. Itu miliaran, bahkan triliunan kalau dikalikan biayanya. Berapa slot di TV, berapa menit per hari, di jam berapa kali tayang, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, berapa kali tayang, itu miliaran, bahkan triliunan biayanya. Yang dapat duit siapa yang kaya? Orang-orang yang punya usaha TV, media. Anda enggak misalnya. Artis bisa kaya, kenapa? Biasanya suka di-endorse artis. Anda bisa di-endorse juga? Bisa. Cuma pengusahanya milih-milih lah. Daripada endorse Anda, di-endorse oleh Anda mending oleh artis. Kan tahu bedanya Ariel Peter Pan, Ariel Noah sama Ariel Charles. Beda ya kan? Jadi pengusaha juga tahu mana yang bakal laku, yang mana yang nggak laku. Nah, di sini Bapak Ibu kita nggak dapat bagian. PTBS nggak pakai konsep ini. Makanya kalau Anda cari misalnya nih, Pak, saya mau beli produk PTBS di Indomaret, ya nggak ada. Karena itu konsep penjualan tidak langsung. Anda cari di pasar yang nggak ada. Caranya gimana? Dengan konsep pemasaran langsung. PTBS itu adalah agen tunggal, distributor tunggal. Di mana dari pabrik langsung ke PTBS, langsung ke konsumen. Jadi kalau Anda tahunya, pasti dikasih tahu dulu, betul nggak? Anda hadir di sini ada yang kasih tahu nggak?
Yang kasih tahu siapa? Konsumen yang udah duluan. Konsumen juga, tapi yang udah duluan beli, udah duluan belanja. Anda kan belum, baru dikasih tahu. Loh, itu ya Pak. Terus kita bisa dapat duit di mana Pak? Nah, konsumen ini atau mitra itu dikasih biaya oleh perusahaan yang harusnya biaya lain dikasih buat biaya TV, buat biaya iklan, buat biaya macam-macam, ya kan? Pasti ada dong tes biayanya, betul nggak? Tentu saja itu ada dananya, dari keuntungan disisihkan, dari uang tambahan disisihkan, itu ada biayanya, ada hitungannya. Tapi kan biasanya dikasih ke Raffi Ahmad, dikasih ke TV, betul nggak? Anda nggak dikasih, karena Anda pembeli doang. Kalau di sini Anda sebagai konsumen, Anda juga sebagai iklan, Anda juga sebagai bintang iklan. Begitu Anda ngomong ke orang lain, itu namanya Anda bintang iklan. Kalau orang lain mau tahu, percaya, bahkan itu belanja, maka Anda akan mendapatkan komisi, bonus, reward yang ada di PTP. Ya, jadi sebenarnya Anda ini bintang iklan. Nggak jauh-jauh beda sama Raffi Ahmad, sama siapa namanya ya? Siapa? Agnes Monica, siapa lagi? Sama lah. Bedanya beda tempat. Dia ngiklan di TV, Anda ngiklannya langsung. Pakai teknik mulut lewat mulut. Ngoceh aja, ngomong. Ditanya nggak ngerti. Terus gimana caranya? Ikut saya ke seminar. Gitu doang. Suruh jawab, nggak tahu jawabnya. Suruh jelasin, nggak bisa. Wah, bintang iklannya cerdas banget ini ya. Nggak punya kemampuan tapi dapat bonus. Nggak apa-apa, wong PTBS mau kok bayar Anda. Betul nggak? Mesti iya. Jadi PTBS itu bayar Anda asal Anda mau jadi iklan sponsor. Bawa teman ke seminar biar dia tahu. Setelah tahu apa yang dia akan belajar seperti Anda melakukan hal yang sama. Sampai di sini kira-kira masuk akal nggak konsepnya? Masuk akal ya? Ini secara simpelnya begini. Kalau dibahas panjang, trainingnya bisa 1 hari. Ya kan? Next. Ini sistemnya Bapak Ibu. Nah yang dipasarkan pasti ada produknya dong. Betul ya? Gak mungkin kita nggak masarin produk, pasti ada produknya. Yang mana produk ini sebenarnya konsepnya adalah bagaimana caranya produk ini dinikmati oleh kita sendiri dulu sebelum kita ceritakan ke orang lain.